when I was with. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nandari Pamungkas dari program studi Sarjana Terapan Administrasi Perkantoran Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2024. Saya merupakan dari mahasiswa dari kelas A Administrasi Perkantoran dengan nomor NIM 24091420016. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai tentang format laporan, kemudian mail merge, dan juga Nitro PDF untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer perkantoran ujian blok 1 tahun 2025. Oke, langsung saja teman-teman, saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuat format yang pertama, format laporan terlebih dahulu. Oke, saya share screen dulu. Pertama, teman-teman harus menyiapkan dokumen kosong terlebih dahulu, boleh di Word, Excel, maupun di di Word atau di Google Docs. Teman-teman sebelumnya saya copy paste saja supaya lebih cepat karena efisiensi waktu. Untuk judul biasanya itu 12 ya teman-teman untuk laporan, dan paragrafnya itu 1,5 biasanya untuk laporan. Kemudian di sini juga teman-teman harus menyertakan nama dan juga tujuan penulisan beserta tahun ajaran atau program studi teman-teman sendiri. Halaman judul sudah selesai, pastikan di halaman judul ini 12 ya teman-teman untuk ukuran fontnya dan juga menggunakan Times New Roman. Kita masuk ke halaman pembuka. Di halaman pembuka pertama yaitu ada halaman persetujuan. Halaman persetujuan ini kita buat berdasarkan persetujuan dari ketua program studi masing-masing atau koordinator program studi masing-masing. Oke, di halaman persetujuan ini kita total saja. Nah, untuk formatnya, untuk judul persetujuan ini kita yang membedakan ya teman-teman, kita menggunakan heading 1. Tujuannya apa? Tujuannya kita nanti akan berbentuk pada daftar isi ya teman-teman. Ini kita rubah terlebih dahulu ukuran fontnya dan juga jenis fontnya. Oke, kita Ctrl D dan kita rubah warnanya menjadi warna hitam. Nah, untuk isinya yang lainnya tetap menggunakan ukuran 12 ya teman-teman ya. Oke, sudah. Untuk variasi menambahkan background logo di belakang tulisan itu opsional ya teman-teman ya, tergantung dari aturan baku format laporan dari masing-masing universitas. Tapi untuk universitas negeri Yogyakarta ini sebenarnya ada, tapi terlalu panjang jika saya harus menjelaskan, nanti videonya tidak bisa maksimal seperti itu. Kemudian ada halaman pengesahan juga. Untuk halaman pengesahan sama seperti halaman persetujuan tadi, kita menggunakan heading 1 ya teman-teman ya. Di sini saya tinggal copy paste dari laporan yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini bisa teman-teman lihat bersama ya bahwa di sini sudah menggunakan heading 1 dan di sini pakai headingnya yang normal ya teman-teman. Oke, lanjut ke halaman moto. Ke halaman moto ya teman-teman. Untuk halaman moto ini sama judul, kita harus menggunakan heading. Karena apa? Supaya nanti kita mudah untuk membuat daftar isinya ya teman-teman. Kita tidak membuat daftar isi secara melainkan menggunakan yang ada di Microsoft Word Explorer. Ini merupakan menggunakan heading 1 ya teman-teman ya. Bisa dilihat heading 1. Saya ubah dulu fontnya ke 12 warna font dan juga Times New Roman ya teman-teman. Kemudian di tengah halaman moto juga sama. Kemudian selanjutnya yaitu halaman bahan. Untuk halaman masih sama. Setiap judul yang teman-teman buat di laporan karya tulis ilmiah atau laporan permagangan, setiap judul diusahakan menggunakan heading 1 dan subjudul menggunakan heading 2. Nilai apa ya? Dikit aja. Oke, di sini saya tempelkan saja karena saya pernah membuatnya untuk mempercepat semuanya. Nah, ini kita menggunakan heading 1 dan isinya kita menggunakan yang normal saja ya teman-teman ya. Untuk jenis Microsoft-nya yang bisa menggunakan ini, semua jenis Microsoft itu bisa ya teman-teman. Hanya saja saya ini menggunakan Microsoft 365 yang bisa share link ntar ya, seperti itu. Ya, versi dengan kata pengantar masih sama seperti halaman-halaman sebelumnya. Ini juga judul menggunakan heading 1 ya teman-teman. Untuk isi tetap menggunakan normal. Jadi untuk karya tulis ilmiah itu secara keseluruhan hanya bermain pada heading dan juga isinya itu menggunakan normal, dan nanti untuk subheading itu untuk subbab ya teman-teman. Nanti akan saya jelaskan yang kita sudah ada di bab 1 atau bab isi dan penutup.
Oke, selanjutnya kita masuk ke daftar isi. Nah, untuk daftar isi kita lewati terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa ketik terlebih dahulu judulnya, karena daftar isi akan kita isi terakhir. Oke, daftar isi kita akan isi terakhir. Jangan lupa kita buat heading juga. Kemudian kita buat jadi 12. Buat menjadi pilihan head. Jangan lupa fontnya warna hitam dan di bold, Ctrl V. Kita lewati terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah itu kita akan masuk ke inti dari laporan di bab 1 pendahuluan ya teman-teman. Ini kita copy paste terlebih dahulu supaya nanti saya menjelaskannya lebih mudah. Ini teman-teman sedikit berbeda dengan sebelumnya. Untuk judul bab itu kita menggunakan heading 1 ya teman-teman untuk judul bab. Jadi menggunakan heading 1 kita remove space before paragraph supaya lebih menyatu, dan juga remove space untuk paragraph. Kita timkan, kita pilih. Aturannya kita sama dengan 12 ya teman-teman. Maaf, kita buat 14 karena ini menjadi judul bab. Kemudian kita buat TNR dan warna fontnya. Nah, untuk subbabnya kita menggunakan heading 2 ya teman-teman ya. Kita menggunakan heading 2 supaya apa? Supaya bisa membedakan mana judul bab dan mana subbab seperti itu. Kita menggunakan heading 2, sama saja kita rubah menjadi 12. Oke, kemudian hitam. Dan kita rubah fontnya menjadi Times New Roman. Untuk isi teman-teman, untuk isi kita menggunakan heading normal ya, dengan spasi paragraf 1,5 dan ukuran font 12. Jenis fontnya kita samakan dengan yang sebelum-sebelumnya. Itu pun dengan subbab tujuan sama dengan subbab latar belakang dengan menggunakan heading 2 ya teman-teman, dan isi menggunakan normal. Kemudian sama dengan manfaat nantinya juga di subbab 3 nanti juga kita menggunakan heading 2. Sepertinya untuk subbab itu kita menggunakan heading 2 ya teman-teman. Apabila menggunakan heading 1 itu kan paragrafnya kapitalisasinya kan kapital semua ya. Itu bisa disesuaikan sama kebutuhan teman-teman ya, boleh dikapitalisasi semua atau tidak, itu merubahnya secara manual atau bisa pakai fitur reflex. Kemudian ini sudah saya buat heading 1 ya teman-teman. Kemudian untuk judul subbab kita buat heading 2. Heading 2 ya teman-teman ya. 12, kemudian warna bold, kemudian warna hitam. Maka jenis fontnya yaitu Times New Roman. Oke, sudah. Itu pun berulang lagi seperti di subbab 1 bab 2, visi misi juga sama. Ini heading 2, kemudian ini subbab. Ini untuk isinya yaitu menggunakan normal saja ya teman-teman, dengan spasi 1,5. Kemudian yang di suite 3 juga sama seperti yang sebelumnya. Oke, untuk mempersingkat waktu kan kita masih ada 2 tutorial yang belum dibahas lagi. Subbab subbab 3 itu hasil dari kegiatan magang. Di sini karena saya menggunakan magang bukan dari karya tulis ilmiah ya teman-teman ya. Saya rapel dengan bab 5 ya, bab 4 ya teman-teman ya, untuk mempercepat durasi karena memang saking panjangnya juga memang harus direkam secara keseluruhan. Di sini sama seperti sebelumnya, setiap judul bab itu kita buat sebagai heading 1 ya teman-teman. Buat sebagai heading 1. Kemudian deskripsi setiap bab itu kita buat sebagai heading 2 ya teman-teman, kita bisa lihat. Dan isi kita buat sebagai normal saja. Ini secara berulang-ulang. Bab 4 juga sama, setiap bab kita buat heading 1, kemudian di subbab kita buat heading 2 ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini isi tetap kita menggunakan normal saja. Kemudian yang terakhir sebelum kita membuat nomor heading 2 dan juga isi dibuat sebagai normal saja. Bagian terakhir dari setiap format laporan, baik itu karya tulis ilmiah maupun laporan, yaitu daftar pustaka. Untuk daftar pustaka, untuk judul menggunakan heading 1 ya, heading 1 ya teman-teman. Kemudian untuk isi dari daftar pustakanya itu jika teman-teman menggunakan jurnal atau artikel, teman-teman menggunakan Mendeley lebih bagus ya, karena di sini saya menggunakan buku. Saya contohkan di sini cara penulisan menggunakan apa style 6 ya. Baik, semua format laporan telah terisi. Saatnya kita membuat nomor halaman ya teman-teman. Membuat nomor halaman sebelum membuat daftar isi. Nah, untuk ini kita klik insert, kemudian di klik break terlebih dahulu untuk membatasi nomor. Untuk kita ke page number, kemudian bottom of page karena saya pilih yang di bawah, pilih yang di tengah. Oke, karena yang depan ini adalah halaman judul,
maka kita buat different first page. Sudah, kita close dari folder. Halaman sudah tersusun ya. Jika teman-teman ingin yang dua jenis halaman menggunakan Romawi dan juga angka, bisa teman-teman menggunakan back break. Kemudian di situ ada pisahkan halaman. Nah, di situ teman-teman bisa atur sendiri ya. Nah, kemudian yang terakhir, karena daftar isi belum terisi ya tadi, kita ke menu halaman daftar isi, kemudian kita ke reference. Kita ke reference, sebentar teman-teman. Kita klik table of content, kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Saya pilih yang paling yang nomor 2. Insert. Daftar isi otomatis terisi ya teman-teman, berdasarkan dari heading tadi. Kita cocokkan lagi apakah sudah sesuai atau belum. Ini bisa dihapus saja. Nah, untuk format laporan sudah jadi, tinggal teman-teman sesuaikan dengan sesuai kebutuhan masing-masing ya. Oke, jadi ini merupakan tata cara penulisan format laporan, baik itu karya tulis ilmiah maupun laporan juga. Saya contohkan sebagai laporan magang. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjut di part 2 untuk melihat dan juga cara menggunakan mail merge di Microsoft Word dengan menggunakan Excel. Oke teman-teman, selanjutnya aku akan memberikan tutorial tentang cara menggunakan mail merge pada Microsoft Word yang terkoneksi dengan Microsoft Excel. Kemudian sudah ditulis teman-teman, untuk yang akan kita isi dengan mail merge kita kosongin terlebih dahulu ya. Seperti yang saya akan isi yaitu nomor surat, kemudian penerima dan juga di tempatnya di mana seperti itu. Ini seperti ini. Oke, langsung saja tanpa lama-lama kita menuju kolom My Links ya teman-teman ya. Kita selanjutnya kita start mail merge. Letters, klik letters. Kita pilih slide recipients, kemudian kita klik use existing list. Oke, next. Kita pilih file Excel yang akan kita buat ya teman-teman ya. Akan kita mail merge. Oke, open. Kita tunggu. Oke. Kita tunggu teman-teman prosesnya. Nah, kemudian kita klik. Jika ini sudah muncul, berarti sudah berhasil ditambahkan ya untuk Excelnya. Kemudian kita insert. Di sini ada judul nomor surat, kita klik sesuai dengan nomor suratnya. Kemudian sesuai dengan kebutuhan juga di sini kita klik nama dosen. Kemudian ini di kampus wilayah mana atau home base-nya. Sudah selesai, sangat simpel. Kemudian finish and merge, edit individual dokumen. From to-nya dikosongin aja. Oke. Nah, ini langsung muncul ya teman-teman ya. Langsung muncul sesuai dengan nomor surat 02 UND garis miring 5 2025 pada Bapak Joko di kampus Kulon Progo. Begitupun juga dengan yang nomor 1 ini untuk Ibu Jusnu Syarifah Kusuma SAB MSI di kampus Kulon Progo juga. Untuk nomor surat 01 ini langsung otomatis tersimpan ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya aku akan memberikan tutorial tentang cara merubah PDF di laptop atau PC kalian tanpa harus convert menggunakan aplikasi tambahan. Kalau saja aku sudah mempunyai RPS dari universitas lain yang akan aku sesuaikan menjadi RPS ku sendiri yang pernah aku buat sebelumnya. Pertama kita langsung saja menuju ke kolom di taskbar home, kemudian ke edit. Kita klik yang mau diedit mana saja. Kita delete. Jadi mata kuliah yang kita inginkan atau sesuai dengan kebutuhan kita yaitu aplikasi. Kita ubah prodinya juga teman-teman. Ini 4. Ini sesuaikan dengan kode RPS kita ya, yaitu data itu 6211. Kita anggaplah hari ini ya teman-teman ya. Kita buat hari ini di 23 Maret. Optional ini saya buat disetujui oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. Bisa disesuaikan sesuai dengan namanya ya teman-teman. Kemudian untuk yang di sini juga kita sesuaikan ya teman-teman ya, diperiksa oleh koordinator program. Program ini kita isi dengan namanya dari Miss Jusnu, Ibu Raden Roro Jusnu. Kan?
Di sini disusun oleh dosen mata kuliah. Dengan Bapak Fajar Somenkom. Sesuaikan, kita rapikan teman-teman sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, kurang lebih seperti ini. Maaf kurang rapi, tapi untuk keperluannya menyesuaikan keperluan teman-teman ya. Ini kita rubah kita. Jadi Universitas Negeri Yogyakarta. 2020. Kemudian logonya kita delete, klik kemudian delete, kita salin logo dan cari logo ini. Ya, tinggal kita copy. Oke, sudah. Kita ulang-ulang saja sesuai dengan kebutuhan. Ini saya contohkan di halaman pertama. Kemudian saya akan contohkan halaman yang sudah pernah saya buat Nitro. Oke, seperti ini. Ini yang pernah saya buat ya teman-teman ya. Jadi untuk caranya cukup mudah, dan pastikan Nitro Pro kalian, Nitro PDF kalian itu bisa berbayar atau menggunakan trial ya teman-teman ya, supaya ada fitur editnya. Jika tidak, teman-teman tidak bisa menggunakan apa-apa. Nah, untuk ini yang sudah saya buat semua, jadi caranya cukup mudah, tinggal klik home, kemudian edit, dan sesuaikan dengan apa yang teman-teman butuhkan. Seperti ini, yang sebelumnya pertemuan minggu 9, ini sudah semuanya sudah saya sesuaikan dengan RPS yang klik dari Y. Yang sebelumnya seperti ini, bisa saya buat seperti ini, tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Jadi kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Tutorial dari saya tentang penggunaan Nitro Pro, dan juga sebelumnya ada penggunaan mail merge, dan juga ada penggunaan dari laporan KTI, format laporan KTI seperti itu. Oke, demikianlah video tutorial dari saya, semoga bermanfaat, dan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah aplikasi komputer perkantoran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.